Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulia Fauzia dan rekan saya Desi Putri. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas akhir deep learning yang berjudul Analisis Sentimen Program Makan Bergizi Gratis menggunakan metode LSTM. Dataset diambil dari Kaggle dengan scraping data dari TikTok. Kemudian, langkah awal, import library menggunakan Pandas, NumPy, Matplotlib, dan lain-lainnya. Kemudian load datasetnya dari TikTok, diambil dari Kaggle. Kemudian di sini memanggil statistik dasar, menampilkan statistik dasar, dan menampilkan komentar terpanjang dan terpendek. Kemudian selanjutnya sampling data frame for processing dengan sampel size 5000. Kemudian text processing untuk membersihkan teks dari noise, URL, mention, angka, emoji, tanda baca, tokenisasi, selang normalization, support removal, dan stemming. Kemudian selanjutnya ada fungsi processing. Pada tahap ini dilakukan processing seluruh komentar TikTok menggunakan fungsi processing. Hasilnya disimpan pada kolom client text, komentar kosong dihapus, lalu beberapa contoh hasil ditampilkan untuk memastikan proses berhasil. Kemudian, pada bagian ini membuat kamus sentimen yang berisi kata-kata positif dan negatif sebagai acuan dalam analisis sentimen. Selanjutnya, tahap ini melakukan labeling dengan menghitung skor dari kata positif, negatif, bigram, dan emoji untuk menentukan label positif, negatif, dan netral. Seluruh komentar diberi label sentimen, kemudian komentar netral dihapus sehingga datasetnya berisi data positif dan negatif untuk pelatihan LSTM. Pada bagian selanjutnya menampilkan visualisasi distribusi label sebelum dan sesudah data netral dihapus, beserta contoh komentar hasil pelabelan. Nah, jika jumlah data terlalu banyak, dilakukan stratified sampling agar proporsi kelas tetap seimbang. Jika kurang dari 5000 data, seluruh data digunakan. Pada model LSTM, TF-IDF hanya digunakan sebagai analisis atau pembandingan karena input utama berasal dari tokenize dan padding sequence. Data dibagi menjadi data latih dan data uji dengan rasio 80/20. Kemudian diubah menjadi urutan angka menggunakan tokenizer dan dilakukan padding agar panjang data seragam. Kemudian bagian ini melatih 4 algoritma machine learning menggunakan fitur TF-IDF, kemudian membandingkan hasilnya berdasarkan akurasi, precision, recall, dan F1 score. Pada tahap selanjutnya, membangun model BioSTM yang terdiri dari embedding, 2 bidirectional LSTM, dense, dan dropout. Kemudian dikompilasi sebelum pelatihan. Terus model STM dilatih menggunakan early stopping dan
reduce learning rate, kemudian ditampilkan grafik loss dan akurasi untuk melihat performanya. Nah, di sini berhenti di epoch 5. 12. Ya, epoch 12 menampilkan 5 teratas. ya. Terus yang di bawahnya itu menampilkan ROC curve. Digunakan untuk mengukur kemampuan model membedakan kelas positif dan negatif. Semakin tinggi nilai OUCH, semakin baik performa model. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Desi Putri. Model terbaik dipilih berdasarkan F1 score tertinggi jika model machine learning dilakukan feature importance jika LTM analisis tersebut tidak dilakukan. Selanjutnya, performa models plus LSTM secara head-to-head menggabungkan hasilnya tadi untuk memprediksi sentimen komentar yang baru setelah melalui proses processing, kemudian menampilkan label dan nilai dari confidence-nya. Ini perbandingan akurasi dan perbandingan precision, perbandingan Raychat, dan perbandingan Edwards score-nya. Dan menampilkan ROC curve. Selanjutnya, model terbaik dan fitur importance. Ini digunakan hanya untuk fitur importance, hanya untuk pada machine learning klasik. Jadi di sini akan memberikan data 5 data 15 positif dan 5 data yang negatif. Selanjutnya pada prediction uji coba, menguji model terbaik dengan tes yang baru atau dengan komentar yang baru. Selanjutnya ini akan menampilkan tes dari komentarnya dan menampilkan hasil dari prediksi komentarnya tadi. Hasil prediksinya menampilkan yang positif, negatif. Selanjutnya pada bagian uji dengan sampel dari dataset untuk mengecek apakah data itu konsisten atau tidak. Lalu dari hasil analisis tadi, datanya akan diekspor yang sudah diubah dan disimpan, diekspor atau diekspor. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.